biar setiap kali kami masuk dalam hadirat-Mu, roh kami disegarkan oleh hadirat Tuhan. Mendengar suara Gembala Agung kami dan berbicara secara pribadi. Di tengah-tengah ributnya suara-suara kondisi batin, ributnya suara-suara pergumulan badai masalah, biar kami tetap bisa mendengar suara Gembala kami yang agung, yang menuntun kami di padang yang berumput hijau, yang menuntun kami di jalan yang tenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami buka hati kami supaya sabda-Mu itu berbicara dalam jiwa dan roh kami, berkata-kata dan memberi makan bagi roh setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin, amin. Coba Bapak Ibu duduk, berikan tepuk tangan sekali lagi untuk tim Praise and Worship. Mereka selama 3 hari 2 malam mengadakan retreat dan baru Sabtu sore kemarin balik, dan itu melelahkan sekali karena sepanjang hari mereka bermain musik lengkap, full musik dan ngedrum terus. Itu bukan sesuatu kerjaan yang ringan. Jadi saya melihat bagaimana saya mendampingi mereka, lawatan Tuhan luar biasa, Tuhan melawat secara luar biasa. Saya mengimani kitab Yoel pasal 2 terjadi. Bapak Ibu, saya ingin juga sebelum yang lain juga dengan firman Tuhan, kita beri aplaus untuk yang melayani, baik usher, baik para pelayan-pelayan Tuhan yang melayani pada pagi hari ini. Semuanya bisa terjadi karena ada orang-orang yang mereka memberikan diri untuk melayani. Bapak Ibu, di MDC setiap pelayan di sini nggak ada yang dibayar. Katanya orang NATO, no amplop, thanks only. Tapi itulah filosofi dari gereja ini. Servanthood, melayani sebagai bentuk pengabdian kepada Raja segala Raja. Dan juga saya ingin mengklarifikasi, banyak orang nggak berani duduk di depan karena ada sebuah rumor kalau duduk di kursi depan ditarik 100 ribu. Saya harus mengklarifikasi, tidak pernah ditarik bayaran. Bapak Ibu mau duduk di mana saja free, nggak ada ditarik bayaran. Itu terjadi rumor. Di MDC kalau duduk di depan, semua yang duduk di depan ditarik bayaran 100 ribu. Khususnya yang duduk di kursi ada merah-merahnya ini tarifnya lebih mahal. Enggak, saya harus klarifikasi, enggak ada itu. Jadi sekali lagi dari mimbar ini saya berkata itu hanya rumor dan bukan fakta. Bapak Ibu bisa duduk di mana saja tanpa ditarik bayaran. Baik, kita siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Ada satu bagian firman Tuhan yang itu menimbulkan harapan. Setiap kali mengalami pergumulan, masalah, tantangan, firman ini menimbulkan pengharapan. Dan banyak kali dikutip, diulang-ulang. Dan saya mencoba mencomot bagian ini. Walaupun ada konteksnya, tetapi saya mencoba mencabutnya. Dan akan itu yang saya sampaikan. Kitab Roma pasal 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Satu bagian yang sering kali dikutip, setiap kali mengalami pergumulan, mengalami tantangan, mengalami kondisi yang menyesakkan, kondisi yang seolah-olah ketidakadilan yang kita alami. Roma 8:28 menjadi ayat yang menimbulkan pengharapan. Dan berulang-ulang dikutip. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu secara lengkap Roma 8:28 sampai ayat yang ke-32. Dikatakan demikian, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Ini banyak berisi tentang secara teologi ya. Kalau dipahami ini, saya yakin kalau orang memahami ini dengan lengkap secara teologi ya, nggak akan pernah hidup kita ini mengalami ketakutan pada apapun juga. Karena melihat bahwa Tuhan yang memanggil kita, membenarkan kita, memperdamaikan kita, Dia menyediakan segala sesuatunya. Sehingga bisa melihat tentang kedaulatan tangan Tuhan yang bekerja di dalam setiap, even di dalam setiap hal yang detail yang kita abaikan pun Allah bekerja di dalamnya. Memahami teologi ini, Bapak Ibu akan menjadi orang Kristen yang sangat dinamis, jadi orang Kristen yang bagaimana mengerti maksud rencana Tuhan. Dan saya selesaikan 31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri,
tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Saya akan coba mencomot dari kitab ini, khususnya mengacu di Roma pasal 8 ayat 28. Yang berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia, yaitu yang mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Kita akan lihat bersama-sama maksud Rasul Paulus. Rasul Paulus tidak mengatakan segala sesuatu baik. Tetapi Rasul Paulus mengatakan Allah bisa merubahnya menjadi kebaikan. Jadi yang kita alami bisa jadi secara manusia bukan hal yang baik. Bagaimana mungkin ketika Bapak Ibu harus anaknya meninggal kita bisa berkata itu baik. Bagaimana mungkin ketika Bapak Ibu mengalami satu kondisi yang menurut Bapak Ibu jahat dan kau berkata itu baik. Rasul Paulus tidak berkata semuanya baik. Tetapi Allah bisa merubahnya jadi kebaikan. Tapi juga dikatakan begini, apakah janji ini untuk semua orang? Apakah Roma 8:28 itu untuk semua orang? Rasul Paulus memberi satu batasan. Batasannya jelas secara 2 dikatakan di situ. Janji ini berlaku yang pertama untuk orang-orang yang mengasihi Dia. Yang mengasihi Kristus. Dan yang kedua dikatakan janji ini berlaku bagi setiap orang yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Bapak Ibu, setiap kali saya konseling pernikahan, di mana pernikahan mengalami naik turunnya, dan pergumulan demi pergumulan, ada kalanya orang tidak tahan menghadapi pergumulan kehidupan, dan bahkan ada lelah dan ingin bercerai. Dan setiap kali saya mengkonseling begitu, kadang-kadang muncul pertanyaan, kenapa nggak boleh cerai? Bukankah banyak orang cerai juga toh tetap bahagia? Sementara kalau sebagai hamba Tuhan pasti mengacu kepada kitab Maleakhi, nggak boleh bercerai. Karena perceraian itu menjadikan kita musuh Allah. Tetapi akan muncul pertanyaan, kenapa nggak boleh cerai? Toh banyak orang bercerai juga tetap bahagia. Satu kali saya membaca koran, seorang artis internasional, sangat terkenal, kawin cerai, kalau nggak salah sampai 4-5 kali. Tapi mukanya happy terus, dan kelihatannya semakin tenar, kekayaannya juga tidak semakin berkurang. Saya satu aja nggak habis-habis, dia 4-5 kali tetapi tetap bahagia. Itu yang saya lihat di dalam koran dan berita-berita dan dia tetap tenar. Satu itu kali saya jadi merenung, Tuhan. Alkitab berkata Allah membenci perceraian. Tapi toh banyak juga orang-orang melakukan seperti ini dan tidak mengalami apapun. Saya akan ajak Bapak Ibu, karena kitab Roma yang kita baca, saya ajak membaca kitab Roma pasal 2. Ayat yang kelima. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu di mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Roma 8:28 hanya berlaku bagi setiap orang yang mengasihi Kristus dan yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Sementara kitab Roma pasal 5 mengatakan justru apa yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah, yang mengasihi Allah, entah yang kita sebut itu sukacita, kesenangan, tidak pernah berujung mendatangkan kebaikan. Kalau kita pandang seolah-olah apa saja yang mereka lakukan, baik itu yang kelihatannya enak, kelihatannya mendatangkan kedamaian, kebahagiaan, ataupun pergumulan permasalahan, tidak pernah berujung kepada kebaikan. Tetapi Alkitab berkata itu berujung kepada murka. Lalu siapa orang yang mengasihi Allah? Dari sini kita akan lihat bersama-sama, secara orisinil, teks ayat ini lebih banyak berkata dalam bahasa Inggrisnya bilang begini. Kitab Roma 8:28 secara orisinil depannya dimulai dengan kata-kata, we know that for those who love God, all things work together for good. Kita tahu bahwa seorang yang mengasihi Allah, segala sesuatu bekerja sama mendatangkan kebaikan. Diberi satu garis bawah, orang yang mengasihi Allah, segala sesuatu yang terjadi di dalamnya itu turut bekerja sama mendatangkan kebaikan. Entah bagi manusia dipandang buruk, entah bagi orang itu baik, tapi segala sesuatu bagi orang yang mengasihi Allah, ujungnya kebaikan.
Lalu apa makna mengasihi Allah? Itu bukan berarti seperti begini Bapak Ibu. Karena kita akan terjebak dalam pemahaman, oh ayat ini akan berlaku kalau kita lagi intensitas tinggi mengasihi Allah. Dan pada waktu kita ada di titik paling bawah, ayat ini nggak berlaku. Apakah demikian? Karena kasih kita kepada Allah itu bisa naik dan turun. Ada kalanya intensitasnya sangat tinggi, sangat berapi-api mengasihi Tuhan. Tetapi ada kalanya intensitasnya lagi low di bawah, ngalamin kekeringan seolah-olah kita mau melakukan firman Tuhan saja jadi sulit. Kalau itu bergantung kepada hal itu, ayat ini jadi tidak berlaku. Tetapi cobalah melihat berikutnya. Pada waktu Tuhan berkata begini, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan, yaitu bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Bapak Ibu harus melihat seperti itu. Orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ketika kita melihat ini, Bapak, Ibu, dan saya, kemanapun kita pergi, kasih Tuhan itu, kebaikan Tuhan itu tidak datang dan pergi. Namun untuk selamanya, apa yang Tuhan kerjakan bagi kita yang memanggil kita dari kematian kepada kehidupan, dari kegelapan kepada terang anak yang terkasih, dari hukuman dosa kepada pengampunannya Allah, kasih Tuhan itu berlaku sepanjang zaman dan untuk selama-lamanya. Mengasihi Allah, kita akan lihat beberapa hal saja ini. Mengasihi Allah bukan berarti ketika kita bisa memenuhi keinginan-keinginan Allah. Bapak Ibu tidak disebut sebagai orang yang mengasihi Allah ketika kita bisa memenuhi keinginan-keinginannya Allah. Tidak ada seorang pun bisa memenuhi standar ini. Kita nggak akan pernah bisa memuaskan tentang keinginannya Allah. Apakah Allah kurang sesuatu sehingga kita harus mengasihi dengan memenuhi keinginan-keinginannya? Mari kita baca di kitab Kisah Rasul pasal 17 ayat 25. Dikatakan demikian. Dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia seolah-olah ia, yaitu Allah, kekurangan apa-apa. Karena dialah yang memberi hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Jadi Bapak Ibu, Allah tidak memerlukan apa-apa. Kita nggak akan pernah bisa memuaskan keinginan-keinginan Allah. Seringkali mengasihi Allah kita pahami seperti saya mengasihi seorang manusia. Kalau saya bisa menyenangkan dia, itulah kasih. Kasih Allah tidak demikian. Mengasihi Allah bukan berarti bisa menyenangkan keinginan-keinginannya. Mengasihi Allah juga bukan berarti kita mengasihi pemberian-pemberiannya. Contoh kita mengasihi berkatnya, kita mengasihi keselamatan yang Tuhan berikan. Bukan. Tetapi mengasihi Allah lebih ke arah kita menginginkan Tuhan melampaui pemberian-pemberiannya. Kalau di tengah-tengah pergumulan sesuatu yang kelihatannya buruk, karena kita nggak pernah ketemu orang, jarang lah, ada sih. Jarang orang berkata, kok aku ya yang terima rumah bagus, kok bukan dia ya? Kok aku yang dipromosikan ya? Kok bukan si temanku itu ya? Kok bukan aku ya? Kok kenapa aku yang harus terima mobil bagus, kenapa bukan dia? Jarang orang bicara begitu, ada sih satu dua. Tapi rata-rata orang akan ngeluh, kenapa sih Tuhan kok aku harus mengalami ketidakadilan ini? Kenapa sih Tuhan? Kok kondisi keluarga aku kayak begini? Tuhan kenapa kok aku? Tapi mengasihi Allah itu lebih menginginkan Tuhan daripada pemberian-pemberiannya. Mengasihi Allah itu berarti menghargai Allah lebih daripada apa yang Tuhan berikan. Jadi Tuhan itu segala-galanya. Kalau Bapak Ibu sampai ke level ini, bisa menginginkan bahwa hanya Engkau Tuhan saja bagianku, hanya Tuhan saja warisan hidupku, apa saja yang kau alami, membuat engkau tidak akan sedikit pun mengundurkan dari Tuhan. Karena di tengah-tengah pergumulan ini ada banyak hal bisa membuat kita goncang. Sehingga ukuran-ukuran berkat, ukuran